Assalamualaikum anak-anak. Hari ini Bu Guru ingin menyampaikan cerita drama tentang pentingnya berbagi kepada yang membutuhkan. Sebelumnya Bu Guru perkenalkan dulu ya tokoh-tokoh dalam cerita ini. Yang pertama ada Nafi. Yang kedua ada Zaid. Yang ketiga ada Yusuf. Yang keempat ada Lala. Yang kelima ada kakek. Di sebuah kampung miskin dekat dengan hutan yang banyak pepohonan besar-besar, rumput lebat, dan binatang-binatang buasnya, tinggallah seorang kepala keluarga yang bekerja sebagai tukang tebang pohon. Dia memiliki satu anak bernama Nafi, dan ibunya sudah meninggal setelah kelahirannya. Saat ini kampung tersebut itu sedang dilanda kemarau panjang. Tanah jadi kering, tandus, air langka, dan bahan pokok makanan semakin menipis. Tiba-tiba di sudut gubuk reot milik bapak penebang pohon tadi itu terdengar tangisan seorang anak kecil, hingga akhirnya salah satu tetangganya bernama Zaid menemui sumber suaranya. Di mana ya? Ada apa, Nafi? Kenapa kamu menangis? Ya Allah, perutku sakit sekali perutku. Apa kamu sudah pergi ke dokter untuk periksa perutmu? Untuk apa aku periksa? Aku sakit bukan karena penyakit kok. Aku sakit perut karena menahan lapar. Yang aku butuhkan hanyalah makanan. Astagfirullah, bersabar Nafi. Ya sudah, biar aku carikan makanan dulu untukmu. Bertahanlah Nafi. Tidak usah Zaid, terima kasih. Semoga Allah menjagamu. Biarkan saja aku yang mencari makanan sendiri, tapi aku tidak tahu harus mencari kemana. Aku pengen banget menolong teman. Tidak apa-apa, biar aku carikan makanan di rumah ya. Zaid, tidak usah. Nanti keluarga kamu makan apa? Kita kan sama-sama susah. Hidup kita di kampung miskin. Bagaimana kalau kita ke rumah Yusuf dan Lala? Mereka kan anak orang kaya. Bisa jadi mereka masih menyimpan makanan di rumahnya. Aku tidak yakin sama mereka, Zaid. Mereka tidak suka sama orang miskin, pelit dan sombong. Lagian kalau kita ke rumah mereka, kita harus melewati hutan-hutan dan tebing-tebing. Aku tidak mungkin kuat berjalan sampai sana. Ayolah Nafi, kamu jangan putus asa dulu. Kita harus berusaha. Berjuanglah sebentar saja untuk mencapai tujuan kita. Baiklah, semoga kita diberi kekuatan oleh Allah ya untuk sampai di rumah Yusuf dan Lala. Akhirnya, Zaid dan Nafi berjalan tertatih-tatih melewati hutan yang gersang dan tandus tanpa membawa apapun. Sakit, Masya Allah, masih jauh ya Zaid? Tidak, sebentar lagi kok, bersabarlah ya. Akhirnya sampailah di rumah Yusuf dan Lala. Tanpa pikir panjang, mereka berdua pun mengetuk pintu sambil salam, dengan baju yang kusut berkeringat dan kucel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu Zaid dan Nafi dari kampung miskin itu kan? Ada apa ke sini? Iya Lala, aku dan Nafi ke sini karena kampung kami sedang dilanda kekeringan dan kami sudah tidak mempunyai bahan makanan lagi. Apakah aku boleh meminta sedekah darimu? Saya sih boleh-boleh saja, karena kita kan satu kelas. Tapi ibu saya dan ayah lagi di kantor. Saya izin dulu ya sama ayah dan ibu lewat telepon. Tunggu ya. Lala pun masuk rumah, namun dicegat langsung oleh Yusuf sang kakak Lala. Lala, usir mereka berdua. Jangan beri makanan kepada mereka. Mereka itu orang miskin yang kumuh. Dengan ketakutan, Lala menundukkan kepalanya. Ternyata suara keras dari Yusuf terdengar juga oleh Nafi dan Zaid. Zaid dan Nafi pun bersedih. Lalu Lala menemui mereka berdua di depan pintu. Maaf Zaid, kami tidak bisa memberi kamu makanan. Silahkan pergi sebelum kakak saya marah lagi.
Setelah mendapat perlakuan buruk dari teman kayanya, akhirnya Zaid dan Nafi pergi. Namun perjuangan mereka tidak akan terbalas dengan kesia-siaan. Qadarullah, tiba-tiba datang seorang kakek yang miskin, kerjanya jualan sayur di gerobak reot. Beliau pun menawarkan makanan kecilnya. "Nak, apakah kamu lapar? Silahkan makan makanan kakek hari ini." "Kakek siapa? Lalu kalau dikasihkan kita, nanti kakek makan apa?" "Nama kakek Yasin. Dan kakek bisa tahan kalau tidak makan sehari. Kamu kan anak kecil, beda sama kakek." "Alhamdulillah, makasih banget kakek, sudah ngasih nasi bungkus. Oh iya kakek, kenapa kok orang kaya malah sombong dan tidak mau berbagi sama yang lemah?" Kakek pun tersenyum. "Nak, itulah ujiannya orang kaya. Biasanya kalau sudah kaya dia lupa kalau yang memberi rezeki itu Allah, sehingga tidak ada kasih sayang yang sama untuk orang yang lemah." Terus kapan mereka mengingat Allah kembali? Nanti ketika rezeki mereka sudah ditarik Allah dan saat di alam kubur. Astagfirullah, naudzubillah, ya Allah, semoga nanti kalau kami kaya tidak lupa sama Allah dan suka mengasihi orang yang lemah. Amin, anak soleh. Nah anak-anak, tadi kan sudah mendengar cerita drama tentang tolong-menolong. Jadi kita sesama manusia harus saling tolong-menolong ya. Kalau ada teman kita yang kesusahan, kita tolong. Kalau kita bertemu orang yang kekurangan, kesusahan, kita tolong. Sekian dari Bu Guru. Jumpa lagi ya. Dadah. Oh iya, setelah ini ada lagu tentang tolong-menolong ya. Didengarkan ya. Subscribe ya, klik tombol lonceng ya, biar teman-teman mendapatkan info langsung apabila ada lagu baru. Teman-teman, subscribe ya. Klik tombol lonceng ya, biar teman-teman mendapatkan info langsung apabila ada lagu baru.